Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Sulistianingsih. Saya Septia. Di sini kami akan melakukan sebuah podcast yang membahas tentang prinsip-prinsip pemerintah yang baik. Baiklah, jadi podcast kita hari ini tuh merupakan sebuah podcast perdana yang saya sendiri lakukan bersama Septia untuk memenuhi mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Nah, berhubung ini adalah sebuah podcast perdana, jadi jika ada kekurangan atau kesalahan atau ya pokoknya tidak seperti podcast-podcast di luar sana, itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena ini merupakan podcast pertama yang kami lakukan bersama. Baiklah, di sini kita itu akan membahas tentang pemerintahan yang baik, prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, yang mana kami di sini mengambil konsep good governance, yang mana good governance ini merupakan konsep yang sering dipakai dalam melakukan sebuah pemerintahan atau organisasi. Jadi good governance ini merupakan sebuah konteks pemerintahan dan organisasi. Baiklah, di sini governance sendiri itu memiliki beberapa prinsip. Ada berapa? Ada 5. Ada 5, yaitu yang pertama tentang transparansi, lalu yang kedua tentang partisipasi, lalu yang ketiga akuntabilitas. Terus yang keempat tentang Partisipasi tadi sudah, lalu transparansi, akuntabilitas, terus efektivitas dan keadilan. yang terakhir adalah keadilan. Baiklah, di sini yang pertama kita akan membahas tentang prinsip transparansi, yang mana transparansi ini menurut saya sendiri itu tuh merupakan sebuah kebijakan dari pemerintah, yang mana kan pemerintah pasti bakal melakukan kebijakan-kebijakan, terus akan mengeluarkan aturan-aturan, itu tuh harus dipubliskan, harus diperlihatkan ke masyarakat, harus diberitahu ke masyarakat agar masyarakat itu tahu kalau apa yang pemerintah lakukan. Kalau menurut Setia sendiri, maksud dari transparansi ini tuh apa? Ya, jadi untuk transparansi tadi betul. Jadi transparansi itu masyarakat itu mendapatkan informasi dari pemerintahan tentang kebijakan apa saja Jadi yang dilakukan oleh pemerintahan, tentang apa, kayak kalau misalnya kita itu tuh bisa tahu lah pemerintah itu tuh mengeluarkan kebijakan apa, mengeluarkan peraturan apa. Nah, yang kayak gitu itu transparansi namanya. Kalau di Indonesia sendiri kayaknya udah dari peraturan-peraturan yang keluar itu kayak yang kemarin ada yang ditentang, ada yang disetujui. Kayak mahasiswa juga banyak melakukan demo kan saat peraturan apa kemarin itu KUHP. Yang itu banyak mahasiswa yang tidak terima karena merasa kalau peraturan itu tidak sesuai dan tidak adil untuk sebagian golongan. Jadi yang seperti itu harus dilakukan karena kita sebagai warga negara juga nggak boleh cuma diem aja kan, kita juga harus tahu karena yang diatur itu kita sendiri, ya kan nggak? Setelah tadi kita bahas tentang apa kita tadi sebelumnya, transparansi. Jadi sekarang itu masuk ke prinsip yang kedua, yaitu tentang akuntabilitas, yang mana akuntabilitas ini merupakan tanggung jawab dari pemerintah. Kalau misalnya mereka habis mengeluarkan sebuah kebijakan atau mengeluarkan sebuah aturan, mereka harus bertanggung jawab dengan kebijakan yang telah mereka buat. Contohnya tuh kayak apa? Kayak misal tentang dana politik gitu kan, mereka harus bertanggung jawab itu karena dana itu sensitif nggak sih? Sensitif ya. Dari dana misal mereka mendapat proyek untuk membangun jalan tol atau memperbaiki jalan-jalan yang rusak, pemerintah itu harus bertanggung jawab dengan dana tersebut karena ya gimana ya, nggak mungkin dong kalau seorang pemerintah tidak bertanggung jawab, apalagi sampai melakukan korupsi. Banyak banget nggak sih contohnya pemerintah sekarang yang melakukan korupsi kayak gitu tuh, itu karena mereka kurang rasa tanggung jawab dan mereka tuh merasa wah aku pemerintah, aku bisa melakukan apa aja gitu sih. Nah, masih di akuntabilitas, yang mana contohnya tadi kita sudah menyebutkan tentang dana proyek apa? Jalan tol. Contohnya di daerah Sumatera ini banyak sih yang udah ya, contohnya salah satunya di daerah Indralaya ini ada ya jalan tol di sini ada. Nah, itu tuh merupakan proyek pemerintah yang mana memakan lumayan banyak dana gak sih? Karena
dibeli atau digusur gitu, tau gak sih kan kemarin itu saat pembuatan jalan tol itu kan banyak banget tanah-tanah yang dibeli sama dibeli atau pemerintah. Nah itu untuk pembuatan jalan tol, keluarga saya tuh ada itu yang kemarin itu tanahnya dibeli untuk pembuatan jalan tol, lumayan banget itu habis berapa ya kira-kira, ada ya 100 juta itu, berapa hektar tapi lupa. Itu merupakan contoh dari proyek pemerintah yang mana otomatis uangnya banyak banget dong, datanya banyak banget dong, dan pemerintah tuh harus bertanggung jawab dengan tindakan itu, yang mana mereka itu harus menyelesaikan proyek tersebut tanpa melakukan korupsi, karena ya jalan tol itu sangat berguna, yang pertama sangat bermanfaat sih. Dengan adanya jalan tol itu kita jadi kayak lebih cepet gitu kan transportasinya mau kemana-mana. Nah itu, dan apa ya, manfaat jalan tol itu juga banyak, sehingga tapi alhamdulillahnya di sini tuh udah jadi ya nggak, udah lumayan bagus juga kan jalannya. Nah baiklah, tadi setelah kita membahas tentang akuntabilitas, kita akan lanjut ke yang ketiga, yaitu tentang partisipasi. Yang mana partisipasi ini apa menurut Mbak Setia sendiri? Jadi partisipasi ini melibatkan masyarakat, contohnya seperti pemilu kemarin, pemilu 2024, kita telah melakukan pencoblosan presiden dan beberapa wakil-wakilnya ya, kayak anggota-anggota dewan gitu kan. Jadi kemarin itu di bulan 2 bulan Februari itu kita udah melakukan pencoblosan presiden, yang mana cukup kontroversi ya, tapi udah lah, kita tuh mengikuti alur aja. Nah, dan contoh dari partisipasi ini adalah ikut memilih, memberikan suara dalam pemilihan presiden. Baiklah, setelah pemilu sebagai contoh dari partisipasi, sepertinya ada contoh lain tidak? Ya. Nah, apa itu? Jadi partisipasi itu contohnya Lain itu dari pemilu seperti kritik dari masyarakat ke pemerintahan. Kayak mungkin sekarang udah banyak sosial media ya, dari Instagram, WhatsApp, terus ada TikTok, ada Facebook. Itu kayaknya udah lumayan banyak nggak sih kritik-kritik dari masyarakat tentang kebijakan pemerintah itu. Salah satunya yang paling ramai itu di aplikasi apa, Mbak? TikTok. Jelas banget itu di aplikasi TikTok itu udah banyak banget dari dari para artis mungkin ya, dari tiktokers juga, seleb itu banyak yang memberikan kritik mereka, kayak dari kebijakan pemerintah tuh kayaknya agak ada yang kurang, atau mungkin apresiasi itu bisa dikeluarkan di lewat media sosial media. Salah satunya seperti TikTok, membuat video-video TikTok tentang kegiatan-kegiatan atau kritik-kritik yang kita keluarkan untuk pemerintah. Ya itu juga harus sesuai dengan kriteria juga ya, tidak boleh menjatuhkan. Harus bersifat membangun, memperbaiki lah. Baiklah, tadi kita sudah membahas tentang cara masyarakat mengkritik di media sosial. Tidak hanya di media sosial aja sih, sebenarnya kita juga bisa melakukannya secara langsung ya. Contohnya itu seperti apa? Seperti demo. Melakukan demo boleh juga kan, banyak tuh mahasiswa yang melakukan demo, seperti saat peraturan apa yang keluar kemarin itu yang lumayan ramai itu tentang KUHP ya. Itu banyak mahasiswa yang melakukan demo karena merasa tidak kebijakan yang keluar itu tuh nggak adil, hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu aja dan mengesampingkan pihak-pihak yang lain. Jadi kita sudah membahas tiga. Yang pertama tadi prinsip. Yang pertama tadi tentang tentang transparansi, terus tentang akuntabilitas, dan yang ketiga tentang partisipasi. Terus kita lanjut yang keempat, yaitu tentang efektivitas dan efisiensi. Yang mana efektivitas ini merupakan tujuan dari tindakan-tindakan pemerintah, yang mana tujuan ini harus terselesaikan dengan baik dan efektif, kayak tepat sasaran kayak gitu. Nah, dan efisien ini seperti penggunaan sumber daya
penggunaan sumber daya itu harus apa ya, kayak harus dipergunakan dengan baik gitu. Dengan Nah, kan banyak tuh contoh-contohnya kayak di jalan-jalan itu kayak wilayah milik pemerintah kan. Nah itu tuh banyak yang terbengkalai ya sih, iya, cuman kayak ditumbuh-tumbuhi dengan apa ya, dengan tumbuh-tumbuhan liar, gak terurus. Nah itu tuh kalau bisa itu tuh digunakan dengan baik ya nggak, biar lebih bermanfaat lagi. Jadi sekarang kita masuk ke prinsip yang terakhir, yaitu Tentang keadilan. Dimana keadilan itu apa ya, merupakan kebijakan pemerintahan itu harus adil, Ya, adil untuk untuk masyarakat. semua kalangan, tidak berat sebelah dan tidak enteng sebelah, tidak kayak sementang-mentang nih dia ini anak orang kaya jadi nggak apa-apa lah dia melakukan kesalahan ini, nggak apa-apa lah, nggak boleh kayak gitu. Atau memberikan sebuah kebijakan tentang apa ya, peraturan gitu, bagi orang yang memiliki mobil tidak apa-apa lewat sini, tapi yang tidak memiliki mobil tidak boleh lewat sini. Nah itu juga tidak adil sih. Memandang apa ya, Memandang kasta, itu nggak boleh ya, karena peraturan status itu sosial. harus benar-benar adil untuk semua warga negara. Jadi itulah saja Itulah 5 prinsip dari pemerintahan yang baik yang kita bahas pada sore hari ini. Ada kurang lebihnya saya dan Septia, Mohon maaf. yang sebesar-besarnya. Kalau memang banyak kurangnya ya bisa dikritik di komentar, atau bisa apa ya, ya bisa dibicarakan lah, karena tersedia kolom komentar nanti ya, akan diupload di YouTube. Itu sekian podcast kita hari ini, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Audio Jungle.